Ya, selamat datang di Kakak Kes episode ke-7 dengan saya Muhammad Ahwi Karunyado dan Egi Mulen. Mulyandri. Nah, yaudah, kalau gitu hari ini kita bahas mengenai startup aja lah ya. Startup itu dari definisinya dulu ya. Startup itu adalah perusahaan yang dirancang untuk bisa tumbuh dengan cepat, hyper growth. Syarat untuk menjadi startup adalah pertumbuhan lu lebih dari 5% setiap minggu. Setiap minggu loh ya. Itu berarti setiap tahun pertumbuhannya harus 10,24 kali lipat. Di atas 10 kali lipat lah kasarnya segitu. Gimana Gi? Dan Egi nih kerja di perusahaan startup. Nah gimana Gi kerja di perusahaan startup? Capek mikir sih mungkin. Karena kalau startup normalnya job desk-nya agak masih abu-abu. Karena kalau ada suatu masalah pasti semuanya chip in ke masalah tersebut. Jadi ya mungkin untuk pemecahan masalahnya jadi lebih lama karena terlalu banyak opini, sama job desk-nya yang masih abu-abu, yang nggak terlalu jelas. Jadi bisa aja kayak CEO tuh kerjaan staffnya, staff operasional atau staff finance, itu normal di startup dan rata-rata pasti kayak gitu. Jadi kalau kerja di startup, walaupun di satu sisi itu jadi kerugian atau jadi kita capek, tapi di satu sisi ada manfaat juga buat kita, yaitu jadi kita lebih capable untuk semuanya, multi talent, multitasking. Mungkin bisa jadi konsultan kalau misalnya keluar dari startup ya. Presentasi ya, kerjanya. Pecahkan masalah. Jadi tidak ada job desk yang jelas. Ya, clear line-nya masih belum ada. Nah, tapi Egi ini dulu ya, sebelum kerja di startup, dia itu ditawarin banyak perusahaan untuk bekerja sebagai MDP atau MT. MDP itu berarti Management Development Program atau MT itu Management Trainee. Nah, namun dengan dia ditawarin kerja seperti itu dengan gaji yang lumayan tinggi, sekitar 7 sampai 10 dan berbagai benefits lainnya. Hanya saja dia ujung-ujungnya kerja di startup. Itu alasannya kenapa ya? Ya, salah satu manfaat kerja di startup itu kita bisa tahu cara ngebuat perusahaan dari awal itu gimana, cara bikin perusahaan bisa hyper growth itu gimana, cara funding, cara kita pitching idea, cara ngebangun brand itu gimana, ningkatin brand awareness, marketing, corporate finance, dan hal-hal tersebut yang kayak gitu tuh nggak mungkin ini bisa kita dapetin kalau kita kerja di established company. Karena mereka pasti, kalau misalnya walaupun kita kerja manajemen trainee, buat kalian yang belum tahu, manajemen trainee itu biasanya kalian bakal ditempatin di semua departemen yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mungkin 3 bulan di finance, 3 bulannya lagi di legal, 3 bulannya lagi nanti di bagian operasional, 3 bulannya lagi nanti di bagian IT. Itu normal. MT itu emang kayak gitu. Nah, walaupun walaupun kita diajarin ke semua hal, tapi pasti established company itu job desk-nya udah lebih jelas, dan pasti kita nggak mungkin kan dikasih job desk yang krusial istilahnya, yang penting gitu, nggak mungkin. Nah, jadi kalau untuk masalah kesempatan, pengalaman dan lain-lain, mungkin startup lebih bisa ngasih itu ke kalian. Jadi emang targetnya si Egi ini ternyata pendidikan dan pengalaman yang lebih kentara ketimbang kerja sebagai manajemen trainee. Walaupun gajinya gimana Gi di startup? Wah kacau. UMR apa itu UMR? Ya, jadi gajinya di bawah UMR. Namun sebagai kompensasi gaji tersebut semua biaya transportasi dan konsumsi diganti. Sama salah satu kelebihan startup, you get shares, ESOP, employee stock option plan. Jadi kita Program. Program ya. Kita dapat sebagian saham dari startup tersebut. Iya, Enaknya kerja di early startup kayak gitu. dan itu valuasi dari ESOP itu berdasarkan apa ya Gi? Berdasarkan kemajuan perusahaan. Jadi semakin besar perusahaan kita atau semakin besar valuasi kita, semakin tinggi nilai saham yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya karyawan dikasih shares, itu pasti dia bakal jadi motivasi kerjanya, karena bukan cuma gajinya bakal naik,
kalau perusahaannya maju, tapi nilai saham yang dia punya juga bakal naik. Jadi itu emang win-win situation kalau untuk buat startupnya sendiri sama pegawainya sendiri. Mungkin di Indonesia masih kurang umum. Nah, istilah ESOP itu masih jarang. Bahkan startup sendiri pun kalau misalnya yang kayak sekarang juga jarang masih ngasih ESOP. Tapi kalau di Amerika, Silicon Valley itu hal yang umum. Maksudnya orang mau kerja di startup itu karena ada ESOP-nya, bukan karena ada gajinya. Iya, jadi ESOP itu lu dapat bagian dari perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut. Jadi secara kasarnya lu pemilik perusahaan tersebut. Ya, sebagai Biasa perhitungan ESOP-nya itu gimana ya, Gi? biasanya sih kalau perhitungan ESOP itu berdasarkan gaji biasanya. Jadi normalnya kan kalau di perusahaan itu ada junior, associate, sama senior. Jadi yang associate itu dalam artian menengah, udah orang yang kerjanya udah lumayan lama tapi masih belum senior di itu. Mungkin yang kerja setahun atau 2 tahun di perusahaan tersebut, di startup tersebut. Nah, dibaginya berdasarkan gajinya aja. Jadi semisal gaji per tahunnya sekitar 250 juta. Tapi ini masih ini tergantung startupnya juga ya. Normalnya gitu biasanya kalau misalnya senior itu 60%, associate itu 40%, sama junior itu 20% dari total gaji per tahunnya. Jadi totalnya itu misalnya 250 juta, kalau di 60%in berarti sekitar 130-140 juta. Senilai itulah saham yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Sekitar 140 juta. Jadi dia dapat kepemilikan perusahaan tersebut dengan nilai gaji Gaji per tahun. tahun. Dikali 60%. Biasanya sih segitu, tapi perusahaan beda-beda kebijakannya. Apakah bisa saham yang dimiliki itu meningkat porsinya? Nah, kalau itu tergantung. Ada perusahaan yang ngasih kebijakan bisa ada reward stock option, ada juga yang enggak. Ada yang malah dia encourage buat beli sendiri, buat nambah. Jadi beda-beda tergantung kebijakannya. Bagusnya sih perusahaan tersebut ngasih metode untuk employee bisa beli shares lagi, lebih banyak lagi. Jadi emang yang diperhitungkan tuh jumlah dari saham yang dimiliki bertambah terus menerus. Yeah. Kapan tuh bisa dijual sahamnya? Biar kaya dong, biar kaya dong. Gak langsung biasanya normalnya. Normalnya kan perusahaan itu sahamnya baru bisa dijual ketika IPO. Itu kalau kita mau jualnya ke pasar saham. Di skenario kita ini kalau kita udah masuk BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi kita juga bisa jual waktu perusahaan kita masih private. Mungkin waktu funding round keberapa yang dijual itu kita pakai saham kita. Itu bisa juga kita ajuin. Tapi biasanya sih perusahaan nggak setuju kalau startup nggak setuju untuk kayak gitu. Jadi salah satu caranya itu kita bisa jual kalau perusahaan kita udah IPO, Initial Public Offering. Nah, itu juga saham kita nggak kita dapat langsung waktu kita kerja, kita langsung dapat semua saham yang dijanjikan tersebut, enggak. Jadi ada namanya vesting atau maturity period. Maturity period. Di situ biasanya perusahaan ngasihnya itu tahun pertama 25% dari total ESOP kita, 25% lagi tahun berikutnya sampai 4 tahun. Jadi normal vesting period itu 4 tahun di perusahaan. Tapi metode ngasihnya ada yang berbeda, ada yang kayak ngasihnya itu 25%, ada yang ngasihnya 10, habis itu 20, habis itu 30%. Jadi tergantung kebijakan perusahaannya sendiri. Jadi semua benar-benar gak tergantung dari kebijakannya. Nah, karena ESOP itu emang eksekutif yang hak eksekutif startup tersebut sama investor. Selama ini kerja di startup yang paling susah nih ya, masalah yang paling susah lo hadapin apa? Ya karena saya sendiri dia paling susah ya gampang ningkatin brand awareness ini, meningkatkan gimana cara produk startup kita ini bisa lebih dikenal masyarakat luas. Dan itu susah. Kita udah nyoba marketing menggunakan Instagram Ads, menggunakan influencer, menggunakan official account, udah banyak, tapi ada saat yang kayak udah kita marketing tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita mau, ekspektasi. Dan salah satu masalah startup itu sih. Nah, dan yang kedua masalah startup satu lagi ya paling gampang, normalnya startup itu susah punya revenue gitu. Jadi emang berarti
wajar, umumnya emang kedengaran yang penting tuh market share duluan, Ya, market share. monetisasi Monetisasi belakangan. belakangan. Tapi nggak bisa seterusnya kayak gitu karena ide itu bakal timpang nantinya. Nah, karena perusahaan kalau misalnya mau IPO atau mau masuk ke public, revenue-nya itu harus sehat. Jadi revenue sama valuation-nya udah harus seimbang. 1 kali 5 itu normalnya 1 kali 5. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa mencapai itu, walaupun kita bisa IPO, belum tentu saham kita bakal nilai saham perusahaan tersebut bakal bagus waktu dijual di Bursa Efek Indonesia. Pengaruhnya di situ. Nah iya, di startup ini lu tuh posisinya sebagai apa ya Gi ya? Kalau berdasarkan title occupation sih managing director. Apa yang di direct? Awalnya kita mau bikin brand baru namanya Ventura. Cuman seiring dengan berjalannya waktu untuk ngebuat brand baru itu terlalu banyak effort, jadi kita lebih fokus ke brand yang udah ada dulu, yaitu Hipotesa sama Neuron. Jadinya sekarang kalau saya sendiri ya bantu untuk corporate finance dan accountingnya aja sih, sama kayak gitu-gitulah intinya, projection, funding round, gitu-gitu, marketing, Jadi kasarnya semuanya dong. ya gitulah. Namanya startup, emang pasti kayak gitu. Yang paling bahagia waktu kerja di startup apaan? Pengalaman ya sama pembelajaran ya. Lu nggak akan bisa dapetin itu di mana-mana. Kecuali startup, funding, lu jadi pegawai startup, lu bisa ketemu investor yang udah besar, CEO perusahaan. Itu nggak mungkin kita bisa dapetin dengan kerja yang biasa gitu, tuh nggak mungkin. Itu pengalaman dan pembelajaran networkingnya itu it's too much man. Terlalu mahal ya berarti ya. Terlalu mahal itu susah banget didapetin nih. Nah ini dari sosial nih ya, kan dari awal dia itu menolak pekerjaan di sebagai MDP dengan gaji yang tinggi, sedangkan dia sekarang kerja di startup dengan gaji yang lebih rendah. Gimana penolakan sosial yang lu rasakan? Kalau ada penolakan, pastinya ada sih karena gaji lu lebih rendah. Maksudnya penolakan sosial dalam hal? Kayak diceng-cengin, dihina, sama siapapun yang Oh, kalau itu mah normal. Mama sendiri kadang ngeje ya kan. Ngapain rapi-rapi gaji kecil katanya kan kita mau kerja gitu kan, pakai orang kan normalnya pakai kemeja, pakai normal gitu kan. Ngapain rapi-rapi gaji kecil juga katanya. Itu mama sendiri loh yang ngomongnya. Kalau temen sih nggak ada sih, karena temen sendiri tahu gitu. Kalau maksudnya tahu gue dapet tawaran yang lebih bagus tapi nggak gue ambil, emang karena pengalaman dan itu ya. Jadi ya nggak ada sih. Mungkin kalau ada yang nggak tahu kalau dari belakang ya, jadi ya nggak peduli juga, nggak ngaruh jadi. Tapi kalau orang tua, khususnya ibu, ya masih konservatif banget, lebih milih udah kerja yang pasti aja, ngapain yang kayak gini gitu ya. Udah berapa lama kerja di startup? April 2019 kalau nggak salah. Jadi ini Agustus, 4 bulan berarti. 4 bulan. Apa aja yang dicapai itu selama 4 bulan? Karena kan kerjaan lu kan segalanya, kasarnya begitu. Kalau pencapaiannya apa? Mungkin pencapaian pribadi atau pencapaian perusahaan? Dua-duanya deh, dua-duanya. Gue nggak ngomongin pencapaian pribadi deh, pencapaian perusahaan deh. Baru-baru ini kita nyentuh 1 juta views di Hipotesa, sama break record video yang paling cepat dapat view, ya itu video baru kita yang Hong Kong. Sekarang udah 42k. 42 Dalam berapa hari? 7 ya. 7 atau 8 hari gitu. Itu sih. Kalau untuk itu. Sama kita akhirnya punya projection revenue, projection subs, projection views gitu-gitu. Karena itu masalah ya startup ya, bikin projection tuh susah ya. Enggak juga sih, maksudnya biar lebih mudah aja gitu. Tapi normalnya kalau misalnya mereka nggak ada anak accounting atau anak finance, normalnya rata-rata pada nggak tahu. Karena sejatinya investor suka ngeliat projection itu, karena dia bisa mengestimasi butuh berapa tahun sih pertumbuhannya, sama butuh berapa tahun kira-kira nih startup tersebut
biar bisa BEP. Jadi dari yang gue tangkap, untuk bikin projection itu butuh data. Ya, betul data. Jadi sebelumnya karena terlalu baru startupnya, Ya. datanya nggak ada, nggak cukup. Normalnya bakal kayak gitu. Karena agak susah juga projection itu. Karena kadang kalau startup tuh bisa sparks banget naiknya, tiba-tiba langsung slam down lagi. Jadi projectionnya agak kurang bagus juga, maksudnya belum tentu kemungkinan akuratnya agak-agak kecil lah akurasinya gitu. Tapi ya setidaknya kita bisa tahu trennya itu kemana. Yang paling penting kan kita bisa melihat trend line-nya itu. Nah kalau dari pencapaian pribadi, kenapa nggak mau ceritain? Nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Kita ngomongin startup. Gua mau di sini mewakili startup gua, apa yang ngomongin pribadi. Ada lagi yang mau lu bagi ke pendengar? Nggak ada sih kalau untuk masalah startup dan lain-lain. Kalau goal ke depan deh kalau gitu. Goals perusahaan. Iya. Kalau goals perusahaan ke depan ya kita pengennya dua brand kita ini Potensi sama Neuron bisa nyentuh 300.000 subscriber di tahun 2020. Habis itu followers Instagram kita di masing-masing brand itu udah bisa mencapai angka 100k sama gue sendiri bisa ngambil CFA. CFA ya? Ya, CFA. CFA. Kenapa mau ambil CFA? Lebih ke apa sih? Goals pribadi kalau itu. Pengen ngambil CFA biar diakuin, biar ilmunya biar belajar juga kan, jadi motivasi. Oke. It's good. Ada terakhir yang pengen disampaikan? Nggak ada sih. Final verdict, harus kerja di startup atau enggak? Well, it depends. Kalau pertanyaan kayak gitu agak nggak adil sih sebenarnya. Kita semua passionnya beda-beda. Tapi kalau gue sendiri ya alasan gue kenapa kerja di startup ya, gue sih nggak munafik ya. The first reason obviously is money. Kalau startup yang gue rintis ini sukses, tentunya gue bakal kaya karena gue punya shares, dan selain gue punya punya saham di situ, gue juga dapat ilmunya, dan ilmunya ini terlalu berharga. Jadi walaupun misalnya startupnya selesai, gue keluar, gue bisa nyari kerja yang lebih baik lagi gitu dengan pengalaman yang gue dapat dari startup ini. Kalau buat gue sih kenapa gue milih startup ya itu. Tapi preferensi orang beda-beda. Gue nggak ada sedikit pun ngeremehin yang kayak kalau dia mau kerja karir corporate, it's fine, nggak masalah, bagus. Jadi tergantung preferensinya aja. Kalau gue lebih preference startup dibandingkan corporate career. Got it. Oke. That's it for itu episode ke-7 Kakak Kes. Terima kasih udah dengerin Kakak Kes.